pagi hari ini tema khotbah saya tentang hidup oleh iman. Mari kita buka ayat Ibrani pasal yang ke-10. Ayat yang ke-38. Silakan dibacakan. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Dalam terjemahan lain bunyinya begini, saudara. Tetapi orangku, ku itu huruf besar, artinya miliknya Tuhan. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh sebab iman. Jikalau ia undur, maka rohku tidak berkenan akan dia. Saudara, ayat ini seringkali dipakai para pembicara, selalu dikaitkan dengan masalah ekonomi dan masalah sakit penyakit. Kalau Anda ingin sukses, kalau Anda ingin kaya, kalau Anda ingin sembuh, percayalah kepada Tuhan. Saudara, ayat ini tidak berbicara soal sakit disembuhkan dan miskin jadi kaya. Bukan itu. Bukan itu saja. Meskipun berkat Tuhan juga menyentuh masalah penyakit dan masalah ekonomi. Amin. Tetapi semua itu, kata Yesus, semua hal yang dicari bangsa-bangsa itu sifatnya tambahan, akan ditambahkan. Sifatnya itu cuma bonus, bukan yang utama. Semua yang dicari bangsa-bangsa, karir, sukses, pendidikan yang tinggi, punya aset yang banyak, semua yang dicari bangsa-bangsa, kata Tuhan Yesus, itu ditambahkan. Jadi bukan menjadi pusat perhatian iman Kristen. Bukankah Yesus juga berkata pada kesempatan yang lain, dikatakan, buat apa kamu memiliki seisi dunia tapi jiwamu binasa? Kalau memang Yesus menginginkan umatnya, followernya kaya raya, semua kaya seperti yang diinginkan bangsa-bangsa, harusnya Yesus tidak perlu ngomong buat apa kamu memiliki semua dunia. Tidak, harusnya Yesus tidak perlu ngomong begitu. Tapi ternyata Yesus dalam pelayanannya 3,5 tahun menjadi penebus saat Tuhan inkarnasi. Dia mengatakan, kalau kamu memiliki seisi dunia, berarti betul-betul ini orang tajir. Bukan lagi tajir melintir, bukan lagi bilioner, tidak tahu apa lagi istilahnya. Betul-betul dia menguasai dunia. Tapi dikatakan kalau jiwamu binasa, buat apa, kata Yesus. Jadi jelas pernyataan Yesus ini, kalimat Yesus ini tidak menekankan pentingnya semua hal yang dicari bangsa-bangsa, dicari manusia pada umumnya. Yesus sedang berbicara pentingnya keselamatanmu. Dan untuk mendapatkan keselamatan dibutuhkan iman. Iman yang seperti apa? Iman yang menyelamatkan kita. Dan pagi hari ini kita belajar apa itu iman yang menyelamatkan. Umatku hidup oleh iman. Banyak orang bisa mengatakan aku beriman, aku punya iman. Tetapi iman yang dimaksud dalam ayat Ibrani ini bukan iman versi manusia yang tidak mengenal Alkitab, saudara. Tapi iman yang dimaksud dalam surat Ibrani adalah iman yang menyelamatkan engkau, saudara, dari segala kesulitan, saudara.
Jadi orang Kristen bukanlah berarti jadi pengikut Yesus bukan berarti bebas dari sakit penyakit, bebas dari masalah, bebas dari kerugian, bebas dari kebangkrutan. Itu bisa terjadi, saudara. Dan Tuhan izinkan itu supaya kita belajar mengerti iman yang menyelamatkan kita. Mana iman yang terpenting dalam hidup ini. Bukan iman bukan bicara soal bagaimana menyelamatkan kita dari ekonomi. Itu bukan prioritas utama. Yesus datang ke dunia. Tapi Yesus datang ke dunia adalah supaya kita diselamatkan dari hukuman kekal, saudara. Dan pagi hari ini kita makin dalam, di tahun baru ini kita makin belajar. Apa sih hidup oleh iman itu? Hidup oleh iman yang pertama bukan berarti di saat kesulitan banyak masalah kita baru menggunakan iman untuk mendapatkan pertolongan. Saya sudah jelaskan pengertian hidup oleh iman yang pertama. Bukan untuk digunakan hanya untuk menghadapi masalah ekonomi, saudara. Bukan itu. Yang berikutnya, iman bukan dipakai untuk mendapatkan yang kita mau selalu, saudara. Tetapi kalaupun kita punya keinginan, surat Filipi mengajarkan, nyatakan segala keinginanmu di dalam doa. Kita boleh minta apa saja di dalam doa. Boleh, saudara. Tapi juga izinkan Tuhan yang menentukan mana yang dijawab dan tidak dijawab. Dan orang yang hidup oleh iman bisa meyakini bahwa kalau Tuhan tidak mengabulkan seperti yang saya mau, seperti yang saya minta, percayalah Tuhan akan ganti permintaanmu dengan yang lebih baik. Di sini dibutuhkan iman yang teguh, saudara. Ini baru betul-betul hidup oleh iman yang benar. Bukan imanmu yang egois. Karena semua orang bisa mengatasnamakan aku percaya, aku beriman. Tapi sebetul dasar kepercayaannya bukan kehendak Allah. Permintaannya tidak sesuai yang Tuhan rencanakan. Banyak, saudara. Jadi izinkan Tuhan mengoreksi, membimbing kita di dalam doa-doa kita. Apa yang saudara minta hari-hari ini? Nyatakan semuanya kepada Tuhan. Jangan ragu, jangan sungkan, jangan berpikir kira-kira Tuhan jawab ya, tidak ya. Jangan-jangan nanti Tuhan tidak kabulkan. Kalau saudara punya pikiran seperti ini, katakan kepada dirimu sendiri. Kalaupun Tuhan tidak kabulkan permintaanku, Tuhan akan ganti yang lebih baik. Begitu, saudara. Itu namanya hidup oleh iman. Yang berikutnya, saudara, apa itu hidup oleh iman, saudara? Iman yang benar selalu bekerja di dalam tindakan yang halal, saudara. Contoh, saudara, orang minta sesuatu, Tuhan berkati aku, berkati usahaku, berkati pekerjaanku, berkati karirku. Tetapi ternyata di dalam pekerjaan kita korupsi, kita menipu orang, kita menjajah orang untuk demi supaya kita dapat keuntungan, saudara. Pengusaha tahu, saudara, untuk dia mencapai sampai di level konglomerat, dia harus melalui proses yang sangat panjang. Itu orang tidak ngerti firman aja mengakui. Butuh waktu lama untuk bisa sampai ke level tajir, saudara. Padahal itu mereka tidak mengenal Alkitab, saudara. Bisa ngomong hal seperti itu. Sekarang bagaimana dengan kita? Kita berpikir, kita yakin dengan beriman kita akan jadi lebih cepat menjadi sukses. Tidak, saudara. Karena Tuhan selalu menghargai proses dan Tuhan akan bawa kita melalui proses yang pasti tidak instan, saudara.
berpadanlah apa yang ada pada kita hari-hari ini. Ini gaya hidupnya orang yang beriman di dalam Tuhan. Berikutnya saudara, hidup oleh iman yang keempat saudara, adalah hidup yang selalu rela menderita, rela berkorban demi kebenaran, demi harga diri sebagai orang percaya, bukan sebagai orang kaya. Saudara. Kenapa saya katakan di sini orang yang merasa kaya, orang yang berduit? Karena mereka itu tidak merasa perlu percaya Tuhan. Mereka cukup yakin dengan pengalamannya, kerja kerasnya bisa mendatangkan semua yang mereka mau. Untuk sesaat kelihatannya real, faktanya seperti itu. Tapi tahukah saudara, banyak orang-orang berduit itu untuk mencapai kesuksesan seperti yang mereka mau, selalu kompromi dengan banyak hal yang haram saudara. Nipu sana, meras orang, tidak peduli itu orang sudah tidak mampu, dipaksa, diteror, diintimidasi, dipaksa, bahkan lebih gila lagi, dipaksa dengan jual diri saudara. Saudara, inikah yang namanya berkat yang Tuhan janjikan, hidup berkelimpahan? Pastikan hidup oleh iman, anak-anak Tuhan, hidupnya memberi kebahagiaan, memberi rasa aman, damai. Bukan diri kita damai, orang lain juga merasakan kedamaian. Tujuan gereja belajar doa supaya kita mempercayai bahwa Tuhan memimpin kita pada keinginan-keinginan yang sesuai kehendaknya. Tujuan kita belajar berdoa supaya kita mengenal rencana Tuhan apa di balik keinginan doa-doa kita. Jadi doa diajarkan dalam Alkitab bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita, keinginan kita, bukan ambisi kita. Tuhan mengajarkan pentingnya doa sekali lagi supaya kita ngerti apa kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Saudara kepingin rumah, saudara kepingin pekerjaan, saudara kepingin jodoh, Tuhan akan tunjukkan mauku seperti apa ketika engkau minta rumah. Mau Tuhan seperti apa ketika engkau pingin sukses dalam pekerjaan. Tuhan akan pimpin kita, dibimbing kita, sehingga hasil doa kita ketika digenapi, dikabulkan, ujung-ujungnya memuliakan Tuhan. Orang yang seperti ini baru boleh saksi di dalam gereja. Sungguh Tuhan berkati aku. Kesaksian yang seperti ini yang ditunggu-tunggu. Kesaksian yang seperti ini yang kesaksian banyak mengubah orang. Yang tidak bertobat jadi bertobat. Yang tidak mengenal rencana Allah jadi mengenal rencana Allah. Berikutnya, apa yang dimaksud hidup oleh iman yang kelima adalah berharap kepada yang pasti. Jangan berharap kepada yang tidak pasti. Contohnya berharap kepada orang yang punya uang. Kenapa kita tidak boleh di dalam Alkitab itu kita berharap pada manusia, khususnya kita ini manusia modern selalu berpikir pertolongan yang bisa diandalkan adalah orang yang berduit. Padahal Yesus sendiri mengajarkan percayalah kepada Tuhan karena tidak ada seorang pun yang baik selain Allah, Bapamu di surga. Kenapa kita tidak boleh berharap orang yang berduit atau orang yang banyak duitnya atau bos kita atau siapa saja yang kita anggap bisa menolong kita? Karena orang berduit itu juga sedang mencari perlindungan, saudara. Orang yang banyak duitnya itu juga sedang cari kepastian supaya dia aman, supaya dia tidak rugi. Nah, saudara, minta tolong sama orang yang sedang juga lagi butuh pertolongan. Bagaimana dia mau menolong saudara?
Kalaupun ada orang berduit menolong kita, saudara, pasti dengan segudang syarat, saudara. Sehingga ujungnya saudara bukan tambah ditolong, saudara tambah dibebani banyak syarat, saudara. Hidup oleh iman bukan berarti hidup yang bersandar kepada yang tidak pasti. Berharap pada yang pasti, itulah hidup oleh iman. Siapa yang bisa dipastikan tidak mungkin mengecewakan kita? Jawabannya cuma satu, janji firman, saudara. Kalaupun kita belum mengalami janji firman, disinilah fungsi iman dipakai, saudara. Kelihatan siapa umatku yang benar sama umat yang kurang benar. Umat yang benar, kata Ibrani, pasti dikerahkan oleh imannya, hidup oleh imannya. Berikutnya, saudara, hidup oleh iman yang keenam adalah hidup yang rendah hati, bukan flexing, saudara. Apa itu flexing, saudara? Flexing itu gaya hidup yang pura-pura hidup penuh drama, saudara. Kelihatannya diberkati padahal hidupmu itu kurang iman, saudara. Kelihatannya sukses padahal hidupmu itu banyak sekali masalah yang belum terselesaikan, saudara. Hidup oleh iman itu adalah hidup dengan kerendahan hati, berani tampil apa adanya, saudara. Ini hidup oleh iman, dan ini sekaligus menjadi gaya hidup orang percaya, saudara. Jadi jangan terbuai gereja Tuhan. Ciri orang yang diberkati Tuhan selalu perlente, saudara. Saya pribadi suka berpenampilan, fashionable, saya suka. Tapi tidak selalu penampilan yang perlente itu jadi berkat, saudara. Itu yang membuat saya berpikir kembali, hidup di dalam Tuhan haruskah seperti itu? Tidak harus. Apa boleh? Boleh, tapi tidak harus. Yang ketujuh, hidup oleh iman yang ketujuh adalah hidup yang menerima proses dengan sabar, saudara. Bukan berusaha supaya semua masalah kita diselesaikan dengan cepat. Ini hidup oleh iman. Kita harus sadar bahwa Allah itu suka dengan kesabaran. Saudara menginginkan sesuatu, percayalah Tuhan tidak akan jawab segera. Meskipun saudara disertai puasa. Pengalaman saya ketika saya punya keyakinan yang salah. Saya pikir ketika saya puasa doa, maksudnya bukan enggak berdoa, tapi doa disertai puasa. Saya pikir apa yang saya mau, saya dapat dengan segera. Ternyata tidak. Saya pernah menginginkan sesuatu, saya naik ke bukit doa, saya puasa doa, tidak makan, tidak minum. Jadi berat sekali, saya harus melawan rasa ngantuk, karena orang kalau sudah kurang cairan itu lemes bawaannya, dan kalau enggak kuat jadi ngantuk, tertidur. Tapi saya coba lawan tubuh saya karena saya kepingin segera selesai masalah. Segera dapat apa yang saya inginkan. Ternyata ketika saya puasa, saya menyadari saya dapat pengertian yang baru, dan itu menjadi keyakinan saya sampai sekarang. Ketika saya puasa, saya makin tersadar bahwa tujuan saya berdoa bukan untuk mendapatkan dengan segera. Tujuan saya berdoa supaya saya menghargai namanya. Izinkan Allah bekerja dengan caranya Tuhan. Dan disinilah saya dilatih untuk percaya bahwa Tuhan itu tetap baik. Saudara, kalau Tuhan mengabulkan apa yang saudara minta, lalu saudara berkata Tuhan baik, itu sama seperti anak minta sama orang tua, lalu orang tua langsung kasih dengan segera. Lalu anak itu cinta kita. Itu bukan berarti itu cinta. Itu namanya senang, tapi belum tentu cinta. Orang cinta itu ketika
belum dikasih, dia tetap menghargai kita. Belum ditolong, tetap kita itu peduli. Itu namanya cinta. Nah, Tuhan ingin kita menghargai proses ini, saudara. 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup bunyinya begini, sebab dengan mempercayakan diri kepada pertolongan Kristus, setiap anak Allah dapat menanti Dia serta mengalahkan dosa dan hawa nafsu. Saya dapat simpulkan pagi hari ini, hidup oleh iman. Orang yang rela bertahan di tengah kesesakan. Saudara, kita ini hidup tidak lepas dari masalah. Dan hanya orang yang rela menderita, rela bertahan, tunggu Tuhan tolong dengan cara Tuhan, dia akan beroleh kekuatan kita. Dan iman yang menggerakkan kita, iman yang benar menggerakkan tindakan kita jadi benar. Iman pengertian yang benar yang menggerakkan doa-doa kita selaras dengan kehendak Tuhan. Dan iman hidup oleh iman yang benar, bertahan di tengah kesulitan zaman. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Keadaan. Slide-nya bisa ditampilkan. Saya undang sidang jemaat, ayo kita bagi berdiri bersama-sama. Tetap Yesus yang mempesona hatiku, Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim. Di setiap musim kehidupan. Yes. Waktu ku kuat maupun lemah, katakan tetap Yesus yang mempesona hatiku, Dia beri hidup dan kesempatan baru. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Selamanya Yesus, harapan tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selama sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, katakan sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku sekali lagi katakan sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus,
selamanya. Semangat saja, pujikan dengan angkat tangan kita. Sekali mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Tuhan, pagi hari ini